Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, para sahabat Widi terkasih. Bersama saya, Sandra Ditarini. Saya berasal dari Kuta Bali. Pada hari ini Selasa, saya akan menjadi teman baca Alkitab, bacaan harian edisi Bahasa Indonesia bagi Anda sekalian. Selamat mengikuti. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat datang di channel Traveling with Jesus, teman baca Alkitab setiap hari bagi Anda semua. Bacaan kami ambil dari kalender liturgi Katolik. Mulai sekarang, Anda bisa mengakses bacaan yang kami bacakan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Italia. Bacaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dapat diakses setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan khusus bahasa Italia hanya pada hari Minggu. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Hari ini kita memperingati perayaan Orang Kudus yang bernama Santo Paus Gregorius ke-7. Gregorius ke-7 adalah paus kita yang ke-157. Sebelum menjadi paus, namanya adalah Hildebrand. Ia dilahirkan di Italia sekitar tahun 1023. Di usia remaja, Hildebrand pindah ke kota Roma untuk melanjutkan pendidikannya. Ia tinggal di sebuah biara Benediktin, di mana seorang pamannya telah menjadi biarawan. Segera saja, Hildebrand jatuh cinta dengan pola hidup asketis yang penuh disiplin dari para rahib Benediktin. Tak lama kemudian, Hildebrand telah menjadi seorang biarawan Benediktin. Biarawan muda Hildebrand kemudian diutus ke Prancis. Tetapi ia cuma sebentar saja tinggal di biara Benediktin di Paris. Ia segera dipanggil kembali ke Roma dan diserahi kedudukan sebagai pembantu paus. Ia menjadi pembantu beberapa paus hingga kelak ia akhirnya terpilih menjadi paus. Selama 25 tahun ia menolak untuk dipilih. Tetapi ketika Paus Alexander II wafat, para kardinal telah bersepakat untuk memilih Hildebrand sebagai paus yang baru. Dengan suara bulat, mereka memutuskan Hildebrand ditetapkan sebagai penerus Santo Petrus. Mereka membawaku ke tahta suci. Demikian ditulisnya kelak. Protes-protesku tidak mereka hiraukan. Kegentaran memenuhi hatiku, dan kegelapan sepenuhnya melingkupi aku. Sebagai paus, Hildebrand memilih nama Gregorius ke-7. Masa itu sungguh merupakan masa gelap bagi gereja Katolik. Para raja dan kaisar ikut campur dalam urusan-urusan gereja. Mereka menetapkan orang-orang yang mereka inginkan menjadi para uskup, kardinal, bahkan paus. Banyak dari antara mereka yang ditetapkan itu bukanlah orang-orang yang baik. Mereka memberikan teladan yang buruk bagi umat. Hal pertama yang dilakukan Santo Gregorius adalah melewatkan beberapa hari lamanya dalam doa. Ia juga meminta yang lain untuk berdoa baginya. Ia sadar bahwa tanpa doa, tak ada sesuatu pun yang dapat diselesaikan dengan baik bagi Tuhan. Sesudah itu, ia mulai bertindak dengan memperbaiki pelayan-pelayan gereja.
Ia juga mengambil langkah-langkah yang perlu untuk menghindari campur tangan negara dalam masalah gereja. Hal ini amatlah sulit, mengingat para penguasa semuanya menentang perubahan itu. Namun demikian, beberapa di antara mereka mulai mau bekerja sama. Seorang penguasa, Kaisar Henry keempat dari Jerman, menyebabkan Paus Gregorius banyak menderita. Kaisar muda itu seorang pendosa dan amat rakus terhadap harta dan kekuasaan. Ia tidak mau berhenti mencampuri urusan gereja. Ia bahkan mengirimkan orang-orangnya untuk menangkap Bapa Suci. Tetapi penduduk Roma menyelamatkan Paus dari penjara. Paus Gregorius kemudian mengekskomunikasikan Kaisar. Hal itu tidak menghentikan Kaisar Henry keempat. Ia kemudian mengangkat pausnya sendiri. Tentu saja, orang yang ditetapkannya itu bukanlah paus sesungguhnya. Tetapi dengan berbagai cara, Kaisar berusaha meyakinkan rakyat bahwa paus yang ditetapkannya itulah paus yang benar. Kemudian, sekali lagi, Kaisar mengirimkan pasukannya untuk menangkap Paus Gregorius ke-7. Bapa Suci dipaksa oleh umat yang mengkhawatirkan keselamatannya untuk meninggalkan kota Roma. Santo Gregorius ke-7 dikawal dan tiba dengan selamat di kota Salerno, di mana ia tinggal dalam pembuangan sampai tutup usia di tahun 1085. Paus Gregorius ke-7 alias Hildebrand dikenal karena keberaniannya yang luar biasa. Ia berdiri tegak membela Yesus dan gerejanya. Ia dinyatakan kudus oleh Paus Paulus kelima pada tahun 1606. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda mempelaimu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami. Katakan pada kami apa yang harus kami lakukan, dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Putra Sirak. Memenuhi hukum Tuhan itu sama dengan mempersembahkan banyak kurban, dan memperhatikan segala perintah Tuhan itu sama dengan mempersembahkan kurban keselamatan. Membalas kebaikan hati orang sama dengan mempersembahkan kurban sajian, dan memberikan derma sama dengan menyampaikan kurban syukur. Yang direlai oleh Tuhan ialah menjauhi kejahatan, dan menolak kelaliman itu sama dengan kurban penghapus dosa. Jangan tampil di hadirat Tuhan dengan tangan kosong, sebab semuanya wajib menuruti perintah Tuhan. Persembahan orang jujur melemaki mezbah, dan harumnya sampai ke hadapan yang maha tinggi. Tuhan berkenan akan kurban orang yang jujur dan takkan melupakannya. Muliakanlah Tuhan dengan kemurahan, dan buah bungaran di tanganmu janganlah kau sedikitkan. Bawalah pemberianmu dengan muka riang dan dengan suka hati, sertakanlah bagian 1/10 menjadi barang kudus. Berikanlah kepada yang maha tinggi
sesuai dengan apa yang diberikannya kepadamu. Itu pun harus dengan murah hati dan seturut penghasilanmu. Sebab Tuhan pasti membalas dan akan membalas engkau 7 kali lipat. Jangan mencoba menyuap Tuhan, sebab Ia tidak akan terima. Jangan menaruh harapan pada kurban kelaliman, sebab Tuhan adalah hakim yang tidak memihak. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, orang yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan daku, perjanjian yang dikukuhkan dengan kurban sembelihan. Maka langit memberitakan keadilannya. Allah sendirilah hakim. Referen, orang yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman. Dengarkanlah hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah, Allahmu. Bukan karena kurban sembelihan engkau kuhukum, sebab kurban bakaranmu senantiasa ada di hadapanku. Referen, orang yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Persembahkanlah syukur sebagai kurban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan daku. Dan siapa yang jujur jalannya, ia akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Referen, orang yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau, Bapa, Tuhan langit dan bumi. Sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada kaum sederhana. Haleluya, haleluya. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Setelah Yesus berkata, betapa sukarnya orang kaya masuk kerajaan Allah, berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Maka Yesus menjawab, sesungguhnya Aku berkata kepadamu, barang siapa meninggalkan rumah, saudara, saudari, ibu atau bapak, anak-anak atau ladangnya, pada masa ini juga ia akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang. Sekalipun disertai dengan penganiayaan, dan di masa datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Semoga Tuhan selalu menaungimu, sinar mentari untuk menghangatkanmu, cahaya rembulan untuk mempesonamu, malaikat yang menaungi sehingga tidak ada yang bisa mencelakaimu, tawa untuk membuatmu ceria, teman setia di dekatmu, dan kapanpun kau berdoa, surga mendengarmu. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para sahabat Weary Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, cita-cita, rencana-rencana, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan, dan imanmu senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. Weary Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.